Dan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-287. Hadis ini tersambung sanadnya sampai kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas. Namanya siapa? Abdullah. Jadi biasa disebut Ibnu Abbas, tapi namanya sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi. Abbas itu pamannya, punya anak namanya Abdullah. Abbas itu sendiri dengan bapaknya Nabi itu adik-beradik. Baik, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul adyan ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai baginda Rasul, adyan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Nanti kita jelaskan adyan itu apa. Wahai Nabi, adyan apa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika ditanya seperti itu, Nabi kemudian menjawab, al-hanafiyatu as-samhatu. Adyan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adyan yang lurus dan gampang. Lurus dan gampang. Nah, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan adyan di sini. Ulama menafsirkan ada dua. Adyan di situ yang pertama adalah akhlak. Yang kedua, ulama menafsirkan adyan di situ adalah agama. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Al-adyan itu dalam artian yaitu akhlak. Jadi kalau diterjemahkan akhlak, maka pertanyaannya berbunyi apa? Wahai Rasul, akhlak apa? Akhlak yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? Nah, itu Pak ya. Jadi adyan di sini tafsir pertama adalah akhlak. Maka pertanyaan tadi kalau diulang lagi, maka berbunyi, wahai baginda Rasul, akhlak yang macam apa yang sangat dicintai di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, akhlak yang dicintai di sisi Allah itu adalah dua kriterianya. Satu, akhlak yang lurus. Yang kedua, selain lurus, apa Pak? Gampang. Nah, nanti kita jelaskan apa maksud gampang. Jadi disebut orang itu berakhlak mulia dan itu akhlak yang sangat dicintai oleh Allah kalau terpenuhi dua. Satu, model akhlaknya itu adalah lurus. Yang kedua, selain lurus, akhlak yang dimaksud gampang. Ada ulama menerjemahkannya toleran, moderat. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang lurus maksudnya apa? Akhlak yang lurus itu apa maksudnya? Akhlak yang lurus di sini maksudnya adalah orang tersebut punya pendirian, punya prinsip yang jelas, yang kuat, yang kokoh. Itu yang disebut dengan orang yang lurus, akhlak yang lurus. Jadi punya pendirian, punya prinsip yang jelas, tidak mencela-menceleh, tidak mudah terombang-ambing, tidak seperti air di pucuk daun talas yang kalau dimiringkan ke kanan ikut ke kanan, dimiringkan ke kiri ikut juga ke kiri, dimiringkan ke depan ikut juga ke depan, dimiringkan ke belakang ikut juga ke belakang. Nah, itu tidak punya pendirian, itu tidak lurus. Nah, akhlak yang lurus itu yang macam mana? Yang punya pendirian kokoh. Dia seperti
batu karang yang tetap kokoh dan kuat sekalipun diterjang ombak laut yang besar dan kuat, dia tetap bertahan pada pendiriannya. Nah, itu yang disebut dengan lurus. Nah, orang yang punya akhlak macam ini, nah itu Allah senang betul, Pak. Akhlak yang macam ini senang betul, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia sekalipun punya akhlak yang lurus, punya pendirian yang kuat dan kokoh tadi, dia tetap punya karakter yang gampang. Gampang itu gimana, Pak? Tidak kaku. Contoh gampang yang tidak kaku itu apa? Yo, gampang senyum, mudah senyum. Jadi walaupun dia itu orangnya punya pendirian, bukan berarti mahal senyum. Tapi dia adalah orang yang gampang, mudah senyum, mudah berbagi, mudah apa lagi, Pak? Mudah menerima nasihat, mudah menerima bimbingan. Nah, ini orang yang macam ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak kaku, Pak, tidak bertentangan. Satu sisi punya pendirian yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing, tapi di sisi lain dia lentur, gampang berbagi, mudah senyum, mudah menerima nasihat, mudah menerima bimbingan dan seterusnya. Nah, siapa contoh orang yang seperti ini? Punya pendirian iya, tapi gampang berbagi, gampang senyum dan seterusnya. Siapa contoh orang yang seperti ini, Pak? Iya, tidak kata lain. Contohnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meragukan? Tidak ada. Beliau adalah orang yang punya pendirian yang kokoh, punya prinsip yang jelas, tidak mudah terombang-ambing, kokoh pendiriannya. Tapi sekalipun begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat gampang senyumnya, gampang berbaginya, ya Pak ya. Dan dia kemudian ramah dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun, sehingga beliau bisa diterima dimanapun beliau berada. Nah, ini pengertian pertama yang dimaksud dengan al-adyan. Al-adyan tadi diartikan oleh ulama, maknanya adalah akhlak. Jadi akhlak yang paling dicintai di sisi Allah karakternya dua. Satu, orangnya lurus. Dua, orangnya gampang. Nah, kalau dua ini, Pak, kita miliki, Masya Allah, kita insya Allah termasuk orang yang sangat dicintai oleh Allah. Baik, itu pengertian pertama. Al-adyan dalam arti akhlak, perilaku, tingkah laku, sifat. Nah, sekarang al-adyan punya makna yang kedua. Kalau tadi al-adyan dimaknai sebagai akhlak. Nah, al-adyan di sini dimaknai oleh ulama bukan akhlak, tapi agama. Al-adyan artinya apa? Agama. Maka kalau dibalikkan lagi dengan pertanyaan sahabat tadi, ayyul adyani ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, agama apa yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi adyan di sini diartikan sebagai agama. Maka kalimatnya berbunyi, wahai Rasul, agama apa yang dicintai di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, kriteria agama yang dicintai oleh Allah sama tadi, Pak, yaitu al-hanafiyah, lurus, as-samhah, mudah atau gampang. Jadi ciri agama yang paling dicintai di sisi Allah cuma dua ini. Satu, agama itu punya karakter lurus. Dua, agama itu punya karakter apa, Pak? Gampang atau mudah. Nah, kita akan banyak bahas yang ini, Pak.
Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Hanafiyah artinya tadi lurus. Lurus yang dimaksud di sini adalah orang yang senantiasa berada di atas agama nabinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena kata-kata Hanif ini biasanya disematkan kepada junjungan kita Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim orangnya lurus, tidak condong kepada kesyirikan, ya Pak ya, tidak condong kepada kebatilan. Sekalipun di tengah masyarakat pada waktu itu dalam keadaan larut dan tenggelam dalam perbuatan syirik. Nah, Nabi Ibrahim orangnya kokoh, punya pendirian yang kuat, tidak mudah condong ikut kepada perbuatan yang berkembang di tengah masyarakat yang penyembah berhala pada waktu itu. Al-Hanafiyah ini. Dan alhamdulillah seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu tersambung semuanya kepada Nabi Ibrahim. Jadi seluruh nabi Pak setelah Nabi Ibrahim. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad semuanya nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu disebut apa Pak? Bapaknya para nabi. Baik, Al-Hanafiyah. Jadi ini yang dimaksud dengan lurus, tidak condong kepada perbuatan mungkar, tidak condong kepada perbuatan syirik, tidak condong kepada perbuatan kebatilan. Dia akan tegak lurus. Nah, kemudian yang kedua, as-samhah. As-samhah di sini maknanya adalah toleran atau gampang, mudah. Jadi kriteria agama yang dicintai di sisi Allah, satu agama itu adalah agamanya lurus, tidak berbuat, tidak ada penyembahan di dalam prakteknya kepada yang syirik, tidak perbuatannya mengandung kesyirikan. Yang kedua, agama itu agamanya dalam praktek ibadahnya gampang. Nah, kira-kira kalau disimpulkan dua kriteria ini melekat di agama apa Pak? Adanya di agama apa? Ya ada lain agama kita. Agama Islam. Di dalam Islam ini agama kita mengajarkan untuk tidak berbuat syirik. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian dalam tataran prakteknya, di dalam ajaran agama kita juga mudah Pak. Banyak contoh-contoh yang kemudian menunjukkan bahwa praktek agama itu tidak boleh memberatkan kita. Nah, kita akan coba sampaikan beberapa kasus Pak. Toleran di sini atau mudah di sini mencakup dua. Baik itu dalam urusan kita beribadah kepada Allah maupun dalam urusan muamalah. Nah, kita bagi dua. As-samhanya ada dua. As-samha tadi yang gampang, agama itu cirinya mudah, itu mana? Satu, mudah dalam urusan ibadah. Yang kedua, mudah dalam urusan muamalah. Dalam urusan ibadah banyak kasusnya Pak. Kita akan coba sebutkan biar kita nanti jangan memberatkan diri. Satu kasusnya, Nabi pernah masuk masjid. Masuk salah satu masjid, didapati di dalam masjid itu Pak ada tali melintang. Tali melintang. Kaget Nabi, ini tali untuk apa nih? Melintang di tengah masjid. Dijawab oleh sahabat yang ada di situ, ya Rasulullah, ini tali punyanya si Fulana, wanita, seorang wanita. Lah untuk apa? Nah, baru diceritakan. Tali ini ya Rasulullah sengaja dipasang dia karena beliau ini, si wanita tersebut, rajin beribadah malamnya. Untuk apa? Untuk sandaran dia. Kalau tahajud biar tak roboh, dia berpaut-paut berpegang di tali ini. Nah, jadi tali yang difungsikan tadi untuk apa Pak? Untuk nahan dirinya biar apa Pak? Tetap tegak dalam tahajudnya, berpegang, berpaut. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Putus. Dah, putus ke tali itu. Lepas. Nah, Pak, bukan Nabi nyuruh pertahankan, malah Nabi putus ke itu.
putus kata Nabi, dilepas tali itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa di sini pelajarannya? Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk juga toleran dengan badan kita. Kalau memang mampu untuk berdiri, badan kuat, sehat, silakan berdirilah. Sholatnya jangan duduk. Nah itu Pak. Tapi agama tidak membebani. Kalau tidak mampu berdiri, apa Pak? Ya sudah, dengan cara yang kita mampu, apa? Pacaknya duduk, jangan dipaksa nak sambil berdiri. Maka tali tadi diputus oleh Nabi, dah putus tali itu, jangan dibiarkan. Nah, nanti malam apalagi Bapak Ibu, sholat sunnah itu boleh tak Pak? Sholat sunnah sambil duduk. Sholat sunnah sambil duduk, boleh. Sholat sunnah sambil duduk. Kalau sholat wajib, hukumnya kalau tidak kati alasan wajib sambil berdiri. Kalau sholat sunnah sekalipun alasannya tidak sakit, boleh Pak sambil duduk. Sholat tahajud saking banyaknya Pak yang nak kita lakukan, kemudian bacaan kita mungkin juga panjang, nak bermalam-malam kita tahajud, nah boleh Pak sambil duduk. Tapi untuk sholat sunnah yang boleh sambil duduk itu juga kata Nabi dalam hadisnya, kalau tidak kata alasan yang syar'i, sakit tidak, capek nian juga tidak, dasar bayi nak duduk, sholatnya tetap sah. Tapi kalau tidak kata alasan yang syar'i, maka pahalanya dapat setengah dari pahala orang yang berdiri. Lemak baik, wong lain tegak dia nak duduk. Tapi kalau duduknya karena ada uzur yang syar'i, sakit, tetap pahalanya utuh. Pahalanya utuh seperti pahalanya orang sambil berdiri. Nah ini ajaran agama kita itu gampang Pak. Tidak memberatkan pengikutnya, tidak memberatkan pemeluknya. Sampai Nabi kemudian apa? Nyuruh dilepas tali itu. Putusin tali itu. Nanti kalau dia tahajud malam kaget, pacak berdiri 2 rakaat berdiri. Rakaat berikutnya tidak pacak, jangan dipaksa nak berpaut-paut, nak tahan-tahan di tali. Tidak usah, kata Nabi. Dah, mana yang pacak sambil duduk. Tak pacak lagi duduk, ya sudah berbaik. Nah itu agama kita, ciri agama kita kata Nabi as-samhah. Inilah yang disebut dengan gampang tadi dan mudah tadi. Nah, contoh pertama. Contoh kedua, Nabi pernah bersafar, berpergian jauh Pak. Lagi berpergian jauh, di antara yang ikut itu banyak sahabat yang ikut dalam safar itu. Kebetulan pada masa itu lagi puasa. Nah, di antara sahabat yang ikut tadi maksud diri tetap berpuasa padahal sedang bersafar. Maka yang dilakukan apa Pak? Dalam keadaan kepayahan dan kehausan, sahabat-sahabat yang lainnya tuh Pak sibuk mayungi dia, sibuk ngipasi dia di tengah jalan. Ditengok Nabi, ngapo kamu laju sibuk ngurus wong itu? Yang lain sibuk dengan urusan masing-masing, yang lain ini sibuk ngurus wong siko ini. Ada yang mayungi dia biar dingin, ada yang ngipasin dia, Pak. Tapi tetap baik dia kepayahan betul Pak. Payah betul. Nah ditanya Nabi, apa masalah dengan dia? Ya Rasulullah, ini kawan kita ini ikut safar, tapi dia tetap maksa diri untuk tetap apa? Berpuasa. Maka apa komentar Nabi? Tidak ada kebaikan dalam amal ibadah yang seperti ini. Jadi apa Pak? Sudah, kalau memang payah, tidak mampu, boleh kan Pak? Lagi bersafar, tidak puasa? Boleh. Jadi jangan dipaksa. Nah ini ciri ajaran agama yang samha tadi. Agama yang gampang, mudah. Ya Pak ya? Tidak memberatkan pemeluknya. Nah, contoh ketiga.
Nabi suka kalau orang menikah maharnya murah. Pak, Bu, ini khusus kita para orang tua ya, apalagi punya anak tino. Nabi tidak suka dalam proses nikah pengen apa Pak? Maharnya mahal. Kita kadang-kadang jadi prestasi, jadi tarif, ya, ya. Jadi prestasi kalau sudah punya target maharnya mahal, tingkat tinggi, dan itu jadi prestasi kita, Pak. Ya kalau mampu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, nah disinilah Nabi melarang. Andaikan itu kemudian orang kedua inilah jatuh cinta berat, kemudian dipatok dengan mahar yang mahal, dia tidak mampu, urunglah nikah itu. Apa yang terjadi, Pak? Baca-baca, na'udzubillah, zina yang terjadi, Pak. Nabi menghindari itu. Maka Nabi pengen yang gampang saja, yang mudah. Nah, ini pelajaran juga buat kita, Bapak Ibu. Kasihan nanti budak berdua itu tadi yang sudah kebelet jatuh cinta, nikah batal gara-gara tersandung mahar yang mahal. Akhirnya apa? Dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, berbuat nekat nanti, Pak. Akhirnya jatuh kepada perbuatan zina. Yang keempat, mungkin yang terakhir, yang keempat ini banyak, Pak. Ada 3 kelompok sahabat Nabi. Suatu hari datang ke rumah Nabi, ketemulah dengan salah satu istri Nabi. Rupanya 3 sahabat Nabi ini pengen belajar tahu dengan cak mano ibadah Nabi di rumah tuh, Pak. Nak nanya langsung Nabi mungkin tidak lama. Kebetulan ada istri, dah nyelidiki dengan istri. Ngapa? Karena istri Nabi orang yang paling dekat, tentu lebih tahu tentang Nabi. Setelah dijelaskan cak mano praktek ibadah Nabi begini. Apa komentar wong 3 ini? Ih, enteng nian amalan Nabi ya. Gampang nian amalan Nabi. Nah, akhirnya Pak, setelah dia dengar cerita itu dari istri-istri Nabi bahwa amalan Nabi itu enteng, mudah, segala macam. Kalau macam itu kita harus lebih. Ngapa? Kalau Nabi amalannya enteng, wajar. Nabi orangnya lah maksum, lah terjamin masuk surga. Lah kita ini bukan Nabi, belum dijamin masuk surga. Nah kalau macam itu, kita banyak-banyak ibadah, harus gesit ibadah kita, banyak-banyak ibadah. Maka wong 3 ini, Pak, punya prinsip masing-masing. Yang sikok, aku mulai hari ini tidak galak tidur malam. Semalaman aku nak menghidupkan malam untuk ibadah. Dah, aku nak tahajud, aku nak tilawah, aku nak solawat, aku nak zikir. Dia mulai malam ini, kalau macam itu, aku nak memperbanyak amal ibadah, asal malam udah galak tidur. Uji yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, kalau aku udah galak kawin, udah galak nikah. Karena kalau lah nikah, urusan hidup apa? Urusan ibadah terkuras, ganggu. Urusan rumah tangga, aku udah galak nikah. Uji yang kedua. Nah, yang ketiga apa, Pak? Aku mulai hari ini udah galak ninggalkan hari kecuali hari itu diisi dengan puasa. Jadi ada yang ngisi malam dengan tahajud segala macam, udah galak tidur. Ada yang nak ngisi hidupnya dengan siang harinya banyak puasa, udah pernah putus. Yang ketiga, ada yang udah galak apa? Nikah. Hidupnya benar-benar nak disuruh ibadah. Informasi ini sampai kepada Nabi. Lalu Nabi kemudian menemui wong 3 itu. Apa kata Nabi? Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa dari antara kalian. Tapi aku malam tidur. Ada waktunya badan ini istirahat. Siang harinya aku juga istirahat. Ada waktunya badan ini diinjuk makan. Jadi tidak bisa nak puasa terus. Dan aku juga di antara hamba Allah yang menikah. Jadi kalau kamu udah galak nikah, salah.
Kalau dah galak tidur malam, salah. Badan ini harus tidur juga, kata Nabi. Kalau kamu siang hari nak puasa terus, salah juga. Puasa itu Pak paling maksimal, puasa apa Pak? Puasa yang paling maksimal, puasa Daud. Mana puasa Daud? Sehari puasa, sehari ida. Sehari puasa, sehari ida. Nah, itu dah kata lagi Pak, di atas itu. Nah ini sahabat ini kalau macam itu, ku nak puasa terus setiap hari. Jangan, kata Nabi. Sampai ditutup dengan kalimat apa Pak? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ditutup dengan kalimat kata Nabi, siapa yang tidak cinta dengan sunnah tingkah laku ini, maka dia bukan termasuk kelompok aku. Dengan kata lain, Nabi ingin mengatakan, kalau hidup kamu malamnya diisi untuk tahajud terus dekatnya waktu tidur, itu bukan cara aku. Kalau siang harinya tiap hari tahajud, tiap hari puasa, itu juga bukan cara aku. Kalau hidup kamu dak galak nikah, dak kata uzur yang syar'i, maka itu juga bukan apa? Syariat aku, kata Nabi. Nah, jadi agama Bapak Ibu mengajarkan kepada kita, satu, agama kita mengajarkan kita kepada yang lurus. Yang kedua, mengajarkan kepada kita apa? Toleran atau mudah. Terakhir Bapak Ibu, mudah dan gampang. Kalau tadi bahasnya tentang ibadah, yang terakhir mudah dan gampang dalam bermuamalah. Di antara contohnya adalah hadis Nabi yang berbunyi, rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qatada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Nah, ini tentang muamalah. Jadi kalau kita lagi berjual, bertoko, berdagang, Pak, jadilah pedagang yang gampang, yang murah, yang mudah. Yang gampang dan mudah ini apa contohnya Pak? Jangan mempersulit keadaan ekonomi di tengah masyarakat kalau jadi pedagang. Misalnya apa Pak? Nimbun. Tahu masuk Ramadan, seluruh gas dibeli. Kaki pas uang perlu habis di tengah masyarakat Pak. Nah disitulah kemudian kita baru ngeluar gas dijual dengan harga mahal. Nah, itu tidak boleh kata agama. Nah, itu kita harus bermudah-mudah dalam bermuamalah. Hal yang sama Pak, kebalikannya, kalau kita jadi pembeli, jadilah pembeli yang apa Pak? Yang mudah juga. Misalnya apa? Kalau lagi belanja, jangan Pak nawar terlalu nyekik Pak. Harga 20.000. Berapa nih Bu? 20.000 Pak. Ada ya Pak, 5.000 ya Pak. Bu, 5.000. Kalau nawar lari boleh Pak. Nawar lari itu yang mana nawar lari itu? Ditawar 20.000, dijual 20.000, kita tawar 15.000. Oh, enggak bisa Pak. Ya sudah, kita lari. Nah, itu boleh Pak. Tapi kalau ngotot disitulah, dia melabu 15.000 baik Bu. Enggak Pak, rugi Pak. Nah, 15.000 biar pelaris pagi Pak. Enggak lah Pak, rugi aku. Ujung-ujung Pak dengan sangat terpaksa dia kemudian demlah, kalau nak niat dia lah belilah Pak 15.000. Nah kadang-kadang di situ kita seakan-akan berprestasi Pak, pacak nawar paling murah tuh. Nah itu tidak boleh dalam agama Pak. Kasihan dengan pedagang itu, apalagi dengan kondisi seperti ini, ekonomi agak lemah, kita jangan kemudian menekan terlalu murah. Baik Bapak Ibu, itulah kira-kira dimaksud yang hadis Nabi tadi. Jadi ada 2 poin di sini Pak Bu. Pelajaran buat kita adalah pentingnya kita dalam beragama ini untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu agama kita prakteknya lurus, tidak orangnya harus mudah, termasuk dalam berakhlak, akhlak kita juga harus lurus, dan orang yang gampang memaafkan, gampang senyum, gampang berbagi, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu.